Ibu lanjutkan membahas materi dengan kompetensi dasar 4.1, yaitu menyimpulkan isi teks berita yang membanggakan dan memotivasi, baik itu yang dibaca maupun didengar. Seperti biasa, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar ini. Setelah mengikuti pembelajaran teks berita, anak-anak diharapkan dapat 1. Meringkas pokok-pokok berita. 2. Menyimpulkan pokok-pokok berita secara benar. Dan yang ketiga, memberi tanggapan berdasarkan berita, baik berita itu didapat dari membaca maupun berita itu didapat dari hasil mendengar. Perhatikan slide berikutnya ya. Materi pada bagian B kita mulai. Meringkas dan menyimpulkan isi berita. Apa saja langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan ketika akan meringkas sebuah berita? Yang pertama, tentu anak-anak harus mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Kemudian yang kedua, mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita yang meliputi 5W dan 1H. 5W dan 1H sudah kita bahas tadi ketika kita membahas materi pada bagian A, yaitu menemukan unsur-unsur berita. Langkah berikutnya, menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Kita lanjutkan ya. Penyimpulan isi berita. Simpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Simpulan berita harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan tanggapan terhadap berita? Tanggapan merupakan sambutan terhadap suatu ucapan atau pernyataan. Tanggapan terhadap isi berita dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau bisa juga dalam bentuk komentar. Suatu tanggapan sebaiknya disertai fakta atau contoh-contoh dan alasan yang logis. Aspek-aspek tanggapan terhadap berita itu sebagai berikut. Dari segi isi yang meliputi unsur berita, terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Aspek berikutnya, bahasa berita. Terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Ya, Ibu ulang. Aspek-aspek tanggapan terhadap sebuah berita bisa yang ditanggapi itu bisa isinya atau unsur berita, bisa juga yang ditanggapi dari segi bahasa berita. Kalau yang ditanggapi isi atau unsur berita, itu akan terdiri atas kebenaran dan kelengkapan isi berita. Nah, kalau aspek bahasa berita yang ditanggapi itu terdiri atas penggunaan kalimat dan pilihan kata. Berikan contoh di sini. Contoh tanggapan terhadap berita. A. Isi berita yang saya dengarkan di televisi sangat jelas. Bahkan lebih jelas daripada berita yang saya dengarkan sebelumnya di radio.
Yang kedua, contoh tanggapan yang kedua ya. Ini dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan pembawa berita dalam menyampaikan berita cukup jelas, sehingga pendengar berita mudah untuk memahami informasi yang disampaikan pembawa berita. Contoh yang ketiga, ya, contoh tanggapan yang ketiga, ini dari segi bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menulis berita tersebut kurang efektif dan berbelit-belit, sehingga pembaca berita kesulitan memahami isi berita. Nah, itu contoh tanggapan terhadap berita, baik dari segi isi ataupun dari segi bahasa yang digunakan. Tanggapan dari segi isi, tanggapan dari segi bahasa sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Seseorang dapat dikatakan memahami isi berita apabila mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang meliputi 5W dan 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, seseorang juga dapat dikatakan memahami isi berita apabila mampu menyimpulkan isi berita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat menyimpulkan isi berita dengan baik. Antara lain, 1. Menyimak berita secara utuh atau keseluruhan dan lengkap dengan konsentrasi penuh. Yang kedua, memahami pokok-pokok berita dan menentukan pikiran utamanya. Hal yang ketiga, menyusun pokok-pokok pikiran kembali dan menganalisisnya. Yang terakhir, yang keempat, menarik kesimpulan isi berita. Dari penjelasan Bu Guru tadi, kita rangkum ya materi yang sudah Bu Guru jelaskan. Bu Guru rangkum sekarang ya hasil rangkumannya. Yang pertama, memahami isi berita berarti memahami pokok-pokok isi kelengkapan sebuah berita. Pokok isi kelengkapan tersebut meliputi unsur apa, unsur siapa, unsur di mana, unsur kapan, unsur mengapa, dan unsur bagaimana. Ingat ya, 5W dan 1H. Rangkuman yang kedua, adapun dalam menyimpulkan isi berita, perlu diperhatikan hal-hal antara lain menyimak berita secara utuh, memahami pokok-pokok berita, dan menentukan pikiran utama, serta menarik kesimpulan. Ya, kita simpulkan ya isi pembelajaran yang tadi yang sudah Bu Guru bahas tadi. Sangat diperlukan konsentrasi yang cukup untuk dapat memahami berita yang disampaikan baik melalui media televisi ataupun radio. Mungkin kalau sekarang ada berita yang disampaikan lewat internet begitu ya. Nah, kalau sekarang ini sudah lebih canggih IT-nya. Bukan hanya televisi, bukan hanya radio, bisa juga kita mencari berita di YouTube. Ya, sekian yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang sudah Bu Guru bahas tadi bisa anak-anak mengerti. Terima kasih atas konsentrasinya. Selamat belajar, semoga sukses ya.